Bayangkan setiap pagi Anda bangun dengan kejelasan dan kekuatan seorang stoik, sebelum kekacauan hari ini menyeret Anda pergi. Sebelum kekhawatiran dan gangguan menguasai pikiran Anda memiliki kesempatan untuk mengasah semangat, melatih karakter, dan membentuk hidup Anda dengan kebijaksanaan dan ketentuan. Kata-kata Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus bukan sekadar ungkapan kuno, melainkan senjata untuk menghadapi setiap hari dengan ketahanan dan fokus. Anda tidak dapat mengendalikan diri Anda sendiri atau mengatur apa yang akan terjadi hari ini, tetapi Anda dapat memutuskan bagaimana Anda akan bereaksi. Apakah Anda akan membuang waktu pagi dengan pikiran sepele? Atau Anda akan mengambil kendali atas pikiran Anda sejak saat pertama? Meditasi stoik bukan hanya untuk didengarkan. Ini adalah untuk diinternalisasikan dan diterapkan guna mengubah cara Anda memandang kehidupan. Perubahan yang nyata tidak terjadi dalam semalam, melainkan melalui kebiasaan kecil yang Anda bentuk setiap hari. Dan semuanya dimulai di sini, pada saat ini. Dengan keputusan ini, Anda akan melatih pikiran Anda sebagai seorang stoik sejati. Sebelum memulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang kuat. Lihatlah komentar dan tulis. Hari ini aku terlahir kembali dengan kekuatan seorang stoik. Ini bukan sekadar ungkapan. Ini adalah sebuah pernyataan, sebuah komitmen kepada diri sendiri. Saat Anda menuliskannya, alam bawah sadar Anda akan merekamnya, dan Anda akan mulai memprogram diri untuk perubahan yang nyata. Jangan meremehkan kekuatan kata-kata. Tulis ulang dan rasakan dampaknya saat Anda mulai membentuk mentalitas yang tak terpecahkan. Nomor 1. Hidup yang fana. Jadikan setiap hari berarti. Hidup adalah sebuah napas sesaat yang memudar tanpa kita bisa mempertahankan. Setiap hari yang berlalu adalah langkah lebih dekat menuju akhir yang tak terelakkan. Namun kita sering hidup seolah-olah kita abadi, menunda hal-hal yang penting, dan takut akan apa yang tak terhindarkan. Marcus Aurelius mengingatkan kita akan kebenaran yang tidak nyaman. Hiduplah setiap hari seolah itu yang terakhir. Ini bukan undangan untuk bertindak sembarangan, tetapi sebuah panggilan untuk kesadaran. Bagaimana Anda akan bertindak jika Anda tahu bahwa tidak ada hari esok? Kata apa yang akan Anda pilih jika itu adalah yang terakhir? Apa yang akan Anda katakan? Jika kita benar-benar mengasimilasi ide ini, setiap keputusan akan terasa lebih berat. Stoicisme mengajarkan bahwa kematian bukanlah sebuah tragedi, melainkan kepastian. Menolaknya tidak ada gunanya. Takut akan kematian adalah gangguan. Daripada khawatir tentang berapa banyak waktu yang tersisa, kita harus fokus pada hidup yang bermakna. Epictetus mengatakan bahwa waktu yang akan datang bukan milik kita, yang ada hanyalah saat ini. Jadi, mengapa menyia-nyiakannya? Penundaan adalah jebakan yang kita jatuh ke dalamnya dengan ilusi bahwa akan ada besok untuk memperbaiki kesalahan kita, untuk lebih mencintai, untuk bekerja lebih baik. Tetapi kenyataannya adalah kita hanya punya saat ini. Tidak nanti, tidak besok, sekarang. Hiduplah seolah-olah itu adalah hari terakhir. Ini berarti meninggalkan tanggung jawab atau bertindak impulsif, tetapi fokus pada apa yang benar-benar penting. Berkali-kali kita tersesat dalam hal-hal sepele, dalam kekhawatiran kecil, takut akan apa yang akan mereka katakan. Tetapi jika kita tahu dengan keyakinan bahwa waktu kita terbatas, kita akan memprioritaskan secara berbeda. Apakah diskusi itu benar-benar penting? Tanpa kebencian yang Anda bawa, itu memiliki arti. Ada baiknya menunda apa yang Anda tahu akan terjadi. Anda harus melakukan jawabannya sudah jelas. Jika hari ini adalah kesempatan terakhirmu untuk melakukan sesuatu yang berarti, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda putuskan pada saat ini? Mengungkapkan refleksi tentang kematian bukanlah obsesi yang mengerikan, melainkan merupakan alat kejelasan. Ini adalah pengingat bahwa setiap matahari terbit adalah hadiah, dan kita tidak di sini untuk membuang-buang waktu untuk mengeluh atau meratap. Seneca memperingatkan bahwa bukan berarti kita punya sedikit waktu, tetapi kita menyia-nyiakannya. Kita mengalihkan perhatian kita dengan kesenangan sementara, dengan kekhawatiran yang tidak perlu,
dengan keinginan yang tidak memuaskan kita. Dan ketika kita akhirnya menyadari kefanaan hidup, itu seringkali sudah terlambat. Tetapi belum terlambat. Kita harus memilih cara hidup seperti ini. Dengan cara yang berbeda, kita bisa memutuskan untuk bertindak dengan urgensi dan intensitas, dengan kehadiran. Jika Anda benar-benar menginternalisasi ini, setiap tindakan menjadi kesempatan untuk pertumbuhan. Setiap tindakan yang bermakna, setiap kata yang Anda ucapkan kepada orang lain, bisa jadi adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mendengar kabar dari Anda. Cara Anda menghabiskan waktu mencerminkan apa yang Anda hargai. Jangan berharap masa depan yang tidak pasti untuk mulai hidup sepenuhnya. Jangan menunda apa yang Anda tahu harus dilakukan sekarang. Maafkan hari ini. Cintai hari ini. Bertindaklah hari ini. Alasan untuk besok adalah fata morgana, adalah ilusi nyaman yang memberi kita alasan untuk tetap tidak bertindak. Tetapi tetap tabah, mengetahui bahwa saat ini adalah satu-satunya nyata. Dan itu adalah satu-satunya cara untuk menghormati hidup. Hiduplah dengan niat, tanpa takut akan kematian. Kematian melumpuhkan banyak orang, tetapi Stoik menggunakannya sebagai pengingat untuk tidak menyia-nyiakan keberadaan Anda. Ya, jika Anda tahu bahwa ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan memenuhi pikiranmu? Apa yang akan Anda lakukan? Kepada siapa Anda akan mendedikasikan kata-kata yang tidak kita butuhkan? Jawabannya sudah jelas. Secara teori, kita perlu bertindak setiap hari. Kita harus menjalani hidup seolah-olah itu adalah sebuah karya seni. Seni yang tidak memberi ruang bagi tobat, tetapi untuk kepenuhan. Ini bukan masalah berapa banyak waktu yang tersisa, tetapi apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita miliki. Dan jika kita memahami bahwa setiap hari adalah cukup. Nomor 2, berbicara positif. Kata-kata yang kita gunakan tidaklah sederhana. Suara yang menghilang ke udara adalah alat yang kuat yang bisa membangun atau menghancurkan, memperkuat atau melemahkan. Epictetus mengatakan bahwa bukan fakta yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi yang kita buat tentang fakta tersebut. Itu dimulai dengan kata-kata kita. Apa yang Anda katakan tentang diri sendiri? Apa yang Anda katakan kepada orang lain? Cara Anda menceritakan hidup Anda membentuk realitas Anda. Jika Anda berbicara dengan negatif, Anda mengelilingi diri Anda dengan awan gelap. Jika Anda berbicara dengan kebijaksanaan dan fokus positif, Anda mengubah perspektif Anda. Stoicisme bukan tentang optimisme naif, tetapi tentang menyadari bahwa kata-kata mencerminkan cara kita berpikir, dan cara berpikir kita menentukan tindakan kita. Jika Anda terus-menerus mengeluh, jika Anda hanya melihat masalah dan kesulitan, bagaimana Anda berharap untuk bertindak dengan kepercayaan dan tekad? Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa jiwa kita diwarnai dengan pikiran-pikiran yang kita simpan, dan pikiran-pikiran itu membentuk diri kita. Berbicaralah dengan nada tinggi, dengan kejelasan, dengan tujuan, menggunakan kata-kata yang memperkuat ketahanan Anda, bukan yang menghancurkannya. Saat Anda bangun di pagi hari besok, daripada memikirkan apa yang Anda hilang atau apa yang membebani Anda, katakan dengan lantang bahwa Anda bisa melakukan apa yang Anda punya. Memotivasi bukanlah latihan sederhana dalam swadaya. Ini adalah strategi untuk mengarahkan pikiran Anda. Hadapi setiap hari dengan afirmasi yang memotivasi Anda, bukan yang merendahkan. Aku memiliki kemampuan terbatas untuk beradaptasi. Aku lebih kuat dari keadaan apapun. Dari apa yang saya yakini, saya akan menghadapi tantangan dengan ketenangan dan kejelasan. Cara Anda memulai hari menentukan bagaimana hari itu berjalan. Jika Anda berbicara kepada diri sendiri dengan rasa syukur dan keyakinan, tindakan Anda akan mencerminkan hal itu. Keamanan bahasa positif juga meluas ke cara Anda berkomunikasi dengan orang lain. Kata-kata bisa menjadi perisai atau pedang. Anda bisa menggunakannya untuk mengangkat atau untuk menjatuhkan. Seorang Stoik tahu bahwa setiap kata harus diukur secara sadar. Ini bukan tentang sanjungan yang tidak masuk akal atau mengabaikan masalah, tetapi fokus pada percakapan tentang apa yang bisa dilakukan, tentang apa yang bisa dipelajari. Jika seseorang mengeluh, jangan beri makan keluhan.
Alihkan percakapan menuju solusi. Jika seseorang meragukan dirinya sendiri, bantu dia melihat potensinya. Berbicara positif bukan hanya keuntungan pribadi, tetapi juga cara untuk memengaruhi orang-orang di sekitar Anda. Bayangkan saat-saat ketika sebuah kata telah mengubah suasana hatimu. Pujian yang tak terduga, sebuah ungkapan dukungan di saat sulit, kebenaran terungkap dengan kejelasan. Sekarang, sadari bahwa Anda juga memiliki kekuatan itu. Anda memiliki kemampuan untuk membuat seseorang melihat hari mereka dengan lebih banyak harapan. Mengapa membuang-buang waktu untuk kritik yang tidak perlu dalam ratapan tanpa solusi atau dalam keluhan kosong? Seorang stoik berbicara dengan tujuan. Apa yang Anda katakan harus bermanfaat, jujur, dan membangkitkan semangat. Sadarilah bagaimana Anda berbicara pada diri sendiri di saat-saat sulit. Jika Anda gagal dalam sesuatu, jangan bilang, "Aku gagal." Katakan, "Ini adalah kesempatan untuk belajar." Jika Anda menghadapi sebuah rintangan, jangan bilang, "Aku tidak bisa." Katakan, "Aku akan melakukannya." Temukan cara untuk mengatasinya. Ini bukan penipuan diri sendiri. Ini melatih pikiran Anda untuk fokus pada tindakan dalam meningkatkan apa yang ada di bawah kendali Anda. Apa yang Anda katakan memperkuat apa yang Anda percayai, dan apa yang Anda percayai menentukan apa yang Anda bicarakan. Positif pada dasarnya adalah suatu bentuk disiplin diri, kebiasaan yang membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih penuh. Kaum Stoik tidak membuang-buang waktu pada kata-kata dan ucapan yang merusak. Mereka memahami bahwa setiap percakapan adalah kesempatan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan memperkuat. Ketahuilah bahwa pikiran Anda sendiri merespons bahasa yang Anda gunakan. Jadi, pilihlah kata-kata Anda dengan hati-hati. Gunakan bahasa sebagai alat untuk tumbuh dan memperkuat karakter Anda, untuk membangun realitas yang Anda inginkan. Dan ingat, setiap kata yang Anda katakan meninggalkan bekas pada Anda dan orang lain. Itu menjadi sebuah merek dan tujuan. Nomor 3. Ingatlah bahwa hidup adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Kita terobsesi dengan hasilnya. Kita sering berpikir bahwa kita akan bahagia ketika kita mencapai tujuan tertentu, mencapai status tertentu, atau memiliki apa yang kita pikir kita hilang. Namun, ketika kita sampai di sana, kepuasannya bersifat sesaat dan fana. Hidup bukan tentang mencapai tujuan akhir, melainkan tentang menemukan makna dalam setiap langkah. Jika Anda hanya hidup untuk masa depan, Anda kehilangan masa kini. Jika hanya melihat bagian atas, Anda tidak akan menikmati prosesnya. Marcus Aurelius jelas tentang sifat alam semesta. Ini adalah perubahan, aliran yang konstan. Tidak ada titik tetap di mana semuanya berhenti, dan akhirnya Anda bahagia. Kebahagiaan bukanlah hadiah yang diperoleh setelah bertahun-tahun perjuangan, tetapi sesuatu yang dibudidayakan setiap saat. Jika Anda hanya menghargai kesuksesan akhir, Anda akan membenci segala hal yang memungkinkan hal itu terjadi. Usaha yang mengalahkan adalah mempelajari kemenangan kecil yang membentuk jalan. Saat ini adalah satu-satunya hal yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang Anda punya adalah saat ini. Menunda hidup dengan menunggu pencapaian adalah hal yang paling hebat dalam membuang-buang waktu. Orang bijak tidak lari di belakang masa depan yang tidak pasti, tetapi mengekstrak semua yang dia bisa dari saat ini. Itu tidak berarti Anda tidak memiliki tujuan atau Anda tidak bekerja untuk sesuatu yang besar. Namun jangan biarkan obsesi dengan hasil membutakan Anda. Setiap langkah memiliki nilai. Setiap tantangan memiliki pelajaran. Kata Epictetus, Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang tidak Anda pedulikan. Anda dapat mengendalikan dan masa depan adalah tepatnya ketidakpastian di luar domain Anda. Tetapi saat ini ada di tangan Anda. Bagaimana Anda berjalan? Bagaimana Anda berhadapan dengan situasi? Bagaimana Anda menanggapi kehidupan? Itu tergantung pada Anda. Jika Anda hanya fokus pada tujuan, setiap hari menjadi menunggu sederhana sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Namun, jika Anda belajar menghargai prosesnya, setiap hari menjadi tujuan itu sendiri. Pelatihan kesempatan untuk pertumbuhan adalah cara untuk melatih kebajikan. Kaum Stoik tidak mencari kesenangan, kesuksesan sesaat, atau dangkal, tetapi hidup dengan keunggulan di setiap momen.
Apa yang sedang Anda lakukan sekarang? Bagaimana cara Anda berpikir? Bagaimana cara Anda berbicara? Cara Anda bertindak itulah yang menentukan hidup Anda. Bukan hasil yang jauh yang mungkin tidak pernah Anda capai. Lihat kembali hidup Anda. Berapa kali Anda telah mencapai sesuatu yang Anda inginkan, namun perasaan puas tidak bertahan lama seperti yang Anda harapkan. Berapa kali Anda tiba untuk mencapai tujuan hanya untuk menyadari bahwa Anda sudah memikirkan yang berikutnya? Itulah sifat kita sebagai manusia. Jika kita tidak belajar untuk menikmati perjalanan, kita mengutuk diri kita sendiri untuk hidup dalam keadaan konstan ketidakpuasan. Namun, orang stoik tahu bahwa kesuksesan sejati adalah hadir di setiap saat. Tujuannya bukan untuk tiba, tetapi untuk menempuh jalan dengan integritas, dengan keberanian, dan dengan kebijaksanaan. Ya, kesuksesan hanya ada di takdir. Jadi, bagaimana dengan hari-hari sulit, dengan kegagalan, dengan saat-saat ketidakpastian? Bagi mereka yang tabah, momen-momen itu bukanlah hambatan, tetapi bagian inti dari prosesnya. Ini bukan tentang menghindari mereka, tetapi belajar dari mereka. Bukan untuk melawan, tetapi mengalir bersama mereka. Seneca mengatakan, tidak ada angin yang menguntungkan bagi mereka yang tidak tahu kemana mereka akan pergi. Namun pelaut sejati tumbuh dengan badai. Jangan lari dari kesulitan, karena di dalamnya terdapat kesempatan untuk menumbuhkan kehidupan. Ini adalah latihan yang terus-menerus. Tidak ada gunanya di mana Anda akhirnya tiba dan semuanya sudah sempurna. Akan selalu ada sesuatu yang baru untuk dihadapi, sesuatu yang baru untuk dipelajari. Jadi, daripada terobsesi dengan masa depan, benamkan diri Anda dalam masa sekarang. Jika Anda belajar sesuatu, nikmati proses pembelajaran tersebut. Jika Anda sedang membangun sebuah proyek, hargai setiap kemajuan kecil. Jika Anda lulus ujian, hargai ketahanan yang Anda kembangkan. Jangan terburu-buru. Jangan melewatkan setiap tahapan hidup. Perhatikan setiap bagian dari proses dengan bersyukur dan dengan tekad. Jangan melihat ke belakang. Hidup bukanlah sebuah perlombaan di mana hanya hal-hal yang penting yang menjadi garis akhir. Lihatlah hidup seperti sungai, di mana setiap bagian memiliki keindahannya sendiri. Ajarkan tujuan Anda. Apa yang Anda lakukan hari ini? Bagaimana Anda melakukannya? Dengan sikap apa Anda menghadapinya? Itulah yang sebenarnya penting. Bukan tujuannya, tetapi jalurnya. Nomor 4. Emosi orang lain. Bukan tanggung jawab Anda. Berapa banyak emosi orang lain yang bukan tanggung jawab Anda? Emosi orang lain tidak penting. Seberapa besar Anda mencoba membantu, seberapa besar upaya Anda untuk membuat seseorang merasa lebih baik. Pada akhirnya, kondisi emosional Anda adalah sesuatu yang hanya mereka yang bisa mengendalikan. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa kunci ketenangan ada pada membedakan apa yang berada di bawah kendali kita dan apa yang tidak. Emosi orang lain benar-benar di luar kendali Anda. Anda bisa berbelas kasih, Anda bisa menawarkan dukungan. Namun, Anda tidak boleh mengizinkan perasaan orang lain menjadi beban Anda. Saat Anda mengambil alih tanggung jawab atas perasaan orang lain, Anda akan merasa lelah, terjebak dalam siklus tanpa akhir untuk mencoba memecahkan masalah yang bukan milik Anda. Mencoba menenangkan badai yang tidak dapat Anda kendalikan hanya akan menguras energi Anda. Epictetus dengan jelas mengatakan bahwa kita tidak terpengaruh oleh hal-hal itu sendiri, tetapi oleh interpretasi yang kita buat tentang mereka. Setiap orang memaknai hidup secara berbeda. Anda tidak dapat mengontrol bagaimana seseorang memilih untuk bereaksi terhadap situasi. Anda tidak bisa memaksa seseorang untuk merasa bahagia atau damai. Cobalah untuk memahami bahwa mencoba adalah sebuah kekalahan dalam pertempuran. Berbelas kasihlah, tetapi itu tidak berarti menanggung kesedihan orang lain. Anda bisa mendengarkan, Anda bisa memberi saran, namun Anda tidak bisa menyerap masalah orang lain seolah-olah itu milik Anda. Berkali-kali kita mencampur adukan dukungan dengan kewajiban untuk menyelesaikan. Namun setiap orang bertanggung jawab atas pikirannya sendiri, atas reaksi mereka sendiri. Menderita karena mencoba menanggung beban emosional orang lain hanya menguras energi Anda,
dan mengaburkan Anda dari diri Anda sendiri. Stabilitas bukanlah keegoisan, melainkan kebijaksanaan. Jika Anda kehilangan keseimbangan dengan menyelamatkan orang lain, pada akhirnya Anda tidak akan bisa menolongnya. Seorang stoik tahu bahwa kedamaian batin adalah pekerjaan individu. Anda tidak dapat bergantung pada emosi orang lain. Orang lain tidak bisa baik, dan Anda juga tidak bisa membiarkan mereka bergantung pada Anda untuk kesejahteraan Anda. Ketergantungan emosional adalah perangkap yang memperbudak Anda, yang mencuri energi Anda. Anda tidak bisa menjadi sumber konstan untuk orang lain tanpa kehilangan diri Anda sendiri di dalam proses itu. Bantuan yang sebenarnya bukanlah membebani orang lain, tetapi mengajari mereka untuk mempertahankan rasa welas asih mereka sendiri. Ini bukan tentang menanggung kesedihan orang lain, tetapi tentang memberi alat bagi semua orang untuk menemukan kekuatan mereka. Pikirkan berapa banyak kali Anda merasa bersalah karena tidak mampu meringankan rasa sakit orang lain. Berapa banyak kali Anda merasa bahwa itu adalah tanggung jawab Anda untuk membuat orang lain merasa baik? Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah Anda ingin seseorang merasakan beban itu untuk Anda? Jawabannya jelas. Setiap orang harus belajar untuk mengelola emosi mereka sendiri. Hadapi tantangan Anda sendiri. Kehadiran Anda bisa menjadi dukungan, tetapi Anda tidak bisa menjalani hidup orang lain. Jika Anda mencoba, Anda akan berakhir frustrasi, kelelahan, dan tidak punya energi untuk merawat diri sendiri. Seneca sendiri mengatakan bahwa jiwa yang tenang adalah seseorang yang tidak membiarkan dirinya tergoyahkan oleh apapun yang eksternal. Namun, jika Anda mengizinkan perasaan orang lain menentukan keadaan Anda secara internal, Anda memberikan kedamaian Anda kepada sesuatu yang tidak bisa Anda kendalikan. Itu tidak berarti Anda harus menjadi acuh tak acuh, tetapi Anda harus menetapkan batasan. Anda bisa mencintai tanpa menyerap penderitaan orang lain. Anda bisa berempati tanpa membiarkan emosi orang lain mendominasi keseimbangan Anda. Ini berada pada jarak yang tepat antara kasih sayang dan disiplin diri. Seorang stoik tidak membiarkan dirinya terbawa oleh badai orang lain. Mereka mengamati, memahami, dan menawarkan kebijaksanaan, tetapi tidak pernah kehilangan ketenangan mereka. Jika seseorang marah, mereka tidak bereaksi dengan marah. Jika seseorang cemas, mereka tidak tertular kecemasan. Jika seseorang bersedih, mereka tidak membiarkan kesedihan membanjiri mereka, karena mereka tahu bahwa perdamaian adalah tanggung jawab mereka sendiri. Emosi orang lain tidak seharusnya menjadi milik Anda. Masalahnya bukan karena kedinginan, tetapi karena kejelasan. Anda tahu bahwa cara terbaik untuk membantu berasal dari ketenangan, bukan dari kekacauan. Lindungi energi Anda. Memisahkan diri dari dunia berarti mengetahui di mana harus meletakkannya. Batasan bukan tentang pengerasan. Ini tentang mengetahui beban mana yang milik Anda dan yang bukan. Jangan khawatir. Belajarlah untuk mengurus diri Anda terlebih dahulu. Karena hanya ketika Anda memiliki kendali atas pikiran Anda sendiri, Anda bisa menawarkan sesuatu kepada orang lain. Kedamaian tidak dinegosiasikan. Itu dibudayakan. Membela, melindungi, dan ketika Anda mengerti cara ini, Anda hidup dengan lebih banyak kebebasan, dengan lebih banyak kepastian, dan dengan lebih jelas. Karena Anda belajar bahwa satu-satunya hal yang dapat Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri, dan itu sudah cukup. Nomor 5, jangan menaruh kebahagiaan di masa depan. Jangan tunda kebahagiaan Anda di kehidupan masa depan. Tidak ada kemajuan dalam ketidakpastian masa depan dan dikondisikan oleh keadaan yang mungkin atau mungkin tidak tiba. Banyak orang hidup menunggu hari ketika akhirnya semuanya akan sempurna. Jika mereka punya lebih banyak uang, ketika mereka menemukan cinta, atau ketika mereka mencapai tujuan mereka. Namun kenyataannya adalah bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang dicapai. Itu adalah sesuatu yang dialami saat ini. Harapan akan masa depan yang lebih baik seringkali membuat kita merasa tidak puas, menjadikan kita budak ketika itu tidak pernah terjadi. Kaum Stoik memahami bahwa satu-satunya waktu yang nyata adalah sekarang. Masa lalu telah tiada, dan masa depan hanyalah ilusi. Yang kita miliki hanyalah momen ini. Jika kita menempatkan kebahagiaan kita di masa depan,
kita menolak diri kita sendiri kemungkinan untuk menjalani hidup sepenuhnya. Berapa kali kita berpikir, saya akan bahagia ketika saya memiliki pekerjaan itu, ketika saya pindah ke tempat lain, atau ketika mendapatkan hubungan yang ideal. Namun, bahkan ketika kita mencapai hal-hal tersebut, perasaan bahagia itu bersifat sementara dan segera muncul tujuan baru yang akan menunggu. Siklus ini menjebak kita dan mencegah kita melihat apa yang sudah ada di sini, bahwa kita sudah menjadi, dan apa yang sudah kita punya. Aurelius mengingatkan kita bahwa hidup adalah singkat, dan kehilangan masa kini dengan mengkhawatirkan apa yang tidak ada di dalam kendali kita adalah pemborosan terbesar yang bisa kita lakukan. Kuncinya ada dalam menumbuhkan kesadaran dan belajar untuk menemukan kegembiraan dalam hal-hal biasa. Menerima hidup apa adanya tanpa menunda kepuasan. Kata Epictetus, bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi yang kita berikan terhadap fakta. Jika kita percaya bahwa kebahagiaan ada di masa depan kita akan menciptakan penghalang mental yang menghalangi kita untuk merasa puas sekarang. Sebagai gantinya, kita harus mengubah persepsi dan belajar melihat keindahan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita menemukan bahwa kebahagiaan tidak pernah jauh, tetapi selalu tersedia di masa sekarang. Menerima kenyataan apa adanya tanpa perlawanan memungkinkan kita menemukan kedamaian. Kaum Stoik berbicara tentang konsep amor fati, mencintai takdir, menerima setiap momen kehidupan seolah-olah kita akan memilihnya. Daripada melihatnya sebagai suatu hambatan bagi kebahagiaan masa depan, kita harus melihatnya sebagai kesempatan untuk hidup sepenuhnya di sini dan sekarang. Dalam praktiknya, ini berarti berhenti mengkhawatirkan apa yang tidak bisa kita ubah dan melepaskan ekspektasi yang membuat kita menderita. Belajar untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Dengan cara tertentu, cara yang efektif untuk menerapkan hal ini adalah dengan mengembangkan rasa syukur atas apa yang ada dalam hidup kita. Bersyukurlah atas kesehatan, makanan, dan orang-orang yang peduli pada kita. Mengelilingi diri kita dengan fakta sederhana. Seneca memperingatkan kita tentang perangkap keinginan. Selalu lebih tidak berarti miskin. Dia yang punya sedikit, tetapi dia yang menginginkannya banyak. Jika kita tidak belajar menikmati apa yang kita punya sekarang, kita tidak akan pernah bahagia, karena akan selalu ada sesuatu yang lebih yang ingin kita capai. Mengubah cara kita melihat sesuatu. Hambatan seringkali kita percayai bahwa kesulitan adalah gangguan dalam jalan kita menuju kebahagiaan, ketika sebenarnya itu adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Marcus Aurelius mengatakan, hambatan terhadap tindakan memajukan tindakan, sebanyak berdiri di jalan menjadi jalan. Bukannya melihat masalah sebagai penghalang kebahagiaan kita bisa melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh dan memperkuat diri kita sendiri. Ini membantu kita untuk hidup lebih damai tanpa kecemasan menunggu segalanya menjadi kenyataan, kebahagiaan sempurna di masa depan. Dari perspektif Stoik, kebahagiaan bukanlah euforia atau kesenangan yang luar biasa, tetapi keadaan ketenangan yang muncul dari penerimaan dan dari dominasi atas pikiran kita. Kebahagiaan tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada sikap kita terhadap kehidupan. Kekayaan, kesuksesan, dan pengakuan adalah kesenangan sesaat, tetapi kedamaian sejati berasal dari belajar untuk berada dalam harmoni dengan diri kita sendiri. Epictetus mengingatkan kita bahwa satu-satunya kebebasan yang nyata adalah kebebasan batin yang tidak bergantung pada yang eksternal. Jika kita ingin bahagia, kita harus berhenti menunda kebahagiaan. Tidak ada di masa depan yang bisa atau tidak tiba. Saat ini, di kemampuan kita untuk menikmati apa yang sudah kita miliki. Kita harus menerima apa adanya dan menemukan makna dalam setiap momen hidup. Jangan menunggu waktu yang tidak diketahui berhenti. Dan setiap saat yang kita habiskan berharap untuk momen lain adalah momen yang kita kehilangan kesempatan untuk hidup sepenuhnya. Nomor 6. Hidup bukanlah serangkaian perhitungan, tetapi aliran alami. Hidup bukanlah persamaan yang dapat diselesaikan dengan ketepatan matematika. Ini bukan tentang membuat rencana yang sempurna untuk menghitung masing-masing variabel, untuk memastikan semuanya berjalan dengan benar persis seperti yang Anda bayangkan.
Hidup dengan mentalitas seperti itu hanya akan menghasilkan frustrasi, karena hidup adalah aliran konstan yang tidak dapat diprediksi dan tidak mengikuti perhitungan kami. Marcus Aurelius memahaminya dengan baik ketika dia mengatakan bahwa kita harus menerima apa yang datang kepada kita sebagai bagian dari pesanan alam semesta, bukannya mencoba melawannya. Karena ketika kita terobsesi untuk mengendalikan segala sesuatu, yang kita dapatkan hanyalah kecemasan dan kekecewaan. Ilusi kendali membuat kita percaya bahwa jika kita merencanakan setiap detail, kita akan terhindar dari penderitaan dan menjamin kesuksesan. Namun kenyataannya, tidak ada yang sepenuhnya di bawah kendali kita, kecuali persepsi kita sendiri dan tindakan kita saat ini. Semuanya sisanya tergantung pada faktor eksternal, iklim, ekonomi, kesehatan, keputusan orang lain. Mencoba memanipulasi semua variabel itu sama seperti mencoba menangkap angin dengan tangan Anda. Epictetus mengajarkan kita bahwa satu-satunya hal yang sebenarnya kita miliki adalah pikiran kita dan sikap kita terhadap apa yang terjadi. Sisanya bukan milik kita, dan semakin cepat kita menerima hal itu, semakin bebas kita akan hidup. Hidup bukan berarti pasif atau pasrah pada kesempatan, tetapi belajar untuk beradaptasi dengan apa yang terjadi tanpa melawan. Kekakuan mental yang tidak berguna adalah apa yang menyebabkan penderitaan, bukan peristiwa itu sendiri. Jika kita menunggu semuanya terjadi sesuai perhitungan kita akan hidup dalam perjuangan terus-menerus melawan realitas. Seneca memperingatkan kita bahwa sebagian besar penderitaan kita berasal dari penolakan kita terhadap apa yang ada. Ini adalah obsesi kita dengan apa seharusnya. Menerima apa adanya. Hidup bukan tentang segala sesuatu yang berjalan baik seperti yang kita rencanakan, tetapi untuk mengetahui cara menanggapi dengan kebijaksanaan dan ketenangan terhadap keadaan apapun. Saat Anda berhenti menghitung setiap langkah dan mulai percaya pada aliran kehidupan, Anda menemukan bahwa ada harmoni alami dalam segala hal. Ada saat-saat untuk bergerak maju dan ada saat-saat untuk menunggu. Jalur yang terbuka dengan mudah dan yang lain ditutup tanpa pemberitahuan. Anda harus belajar membaca tanda-tanda untuk merasakan ritme kehidupan dan bergerak bersamanya. Alam tidak memaksakan musim, dan sungai pun tidak mengubah alirannya hanya karena seseorang menginginkan segalanya mengikuti perintahnya. Kita, sebagai bagian dari alam semesta, juga harus belajar mengalir. Kuncinya adalah dalam fleksibilitas. Jika Anda terlalu berpegang teguh pada rencana, pada harapan, pada ide tetap tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya, setiap penyimpangan akan menyebabkan Anda frustrasi. Namun, jika Anda fleksibel dan terbuka terhadap perubahan, Anda akan mampu beradaptasi dengan situasi apapun tanpa kehilangan keseimbangan internal. Kaum Stoik mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kekakuan, tetapi dalam kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan apapun yang terjadi tanpa kehilangan keseimbangan. Karena hidup tidak dapat diprediksi dan mencoba melakukannya adalah pertempuran yang kalah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah hidup dengan kehadiran penuh dan menanggapi dengan bijak setiap saat. Praktikkan pola pikir ini dalam kehidupan sehari-hari, berarti berhenti terobsesi dengan hasil dan fokus pada proses. Ini berarti percaya bahwa meskipun kita tidak dapat mengendalikan segalanya, kita bisa memutuskan bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Ini berarti belajar melepaskan apa yang tidak bergantung pada kita dan fokus pada apa yang bisa kita kelola. Sikap, tindakan, dan persepsi. Jika alih-alih mencoba untuk mengendalikan kehidupan kita belajar untuk menjalani kehidupan, kita akan menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan eksternal. Kecemasan tentang masa depan menghilang ketika kita berhenti melihat kehidupan sebagai serangkaian perhitungan dan mulai mengalaminya sebagai aliran alami. Kita tidak harus tahu segalanya atau sudah mengetahui semuanya atau menghindari setiap rintangan. Kita hanya perlu hadir, beradaptasi, dan percaya bahwa apapun yang terjadi, kita punya kapasitas untuk menghadapinya. Hidup bukanlah sebuah persamaan untuk dipecahkan, tetapi sebuah sungai yang melaluinya kita belajar menavigasi. Nomor 7. Jangan mengumpulkan lebih dari yang Anda butuhkan. Akumulasi barang-barang material yang tak ada habisnya adalah jebakan.
Kita percaya bahwa dengan memiliki lebih banyak, kita akan lebih bahagia. Dari keamanan dan kesejahteraan datang dari kepemilikan, tetapi kenyataannya adalah semakin banyak kita mengumpulkan, semakin banyak kita menjadi budak pada apa yang kita miliki. Kaum Stoik memahami bahwa kekayaan sejati tidak ditemukan dalam harta benda, tetapi dalam kemampuan untuk hidup dengan sedikit dan tetap merasa damai. Seneca mengatakan bahwa orang miskin bukanlah orang yang memiliki sedikit, tetapi dia yang menginginkan lebih. Siapa yang tidak tahu bagaimana merasa puas dengan apa yang sudah mereka miliki tidak akan pernah merasa cukup. Masalahnya bukan pada memiliki sesuatu, tetapi bergantung pada sesuatu tersebut. Ketika kita mendefinisikan identitas kita melalui apa yang kita miliki, kita menjadi rentan. Jika kita mendasarkan kebahagiaan kita pada mobil, rumah besar, pakaian mewah, atau objek eksternal lainnya, apa yang terjadi ketika itu hilang? Kita merasa kosong, karena kita telah menempatkan nilai kita pada apa yang di luar diri kita. Kaum Stoik mengajarkan bahwa stabilitas sejati berasal dari dalam, dari kemampuan untuk merasa damai, tidak peduli apa yang kita miliki atau apa yang kita kekurangan. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa segala sesuatu bersifat material dan sementara. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketenangan jiwa. Ini bukan tentang menolak barang-barang tersebut sepenuhnya, tetapi tidak membiarkan mereka menguasai kita. Moderasi adalah kuncinya. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda benar-benar membutuhkan semua barang itu? Atau Anda mengumpulkannya karena inersia dan tekanan sosial? Apakah Anda mencoba mengisi perasaan kosong dengan objek? Kita hidup di dunia di mana kita diberitahu bahwa lebih banyak selalu lebih baik, bahwa kesuksesan diukur dari seberapa banyak yang kita miliki. Namun, kaum Stoik tahu bahwa kekayaan sejati ada pada kesederhanaan. Epictetus mengajarkan bahwa jika Anda menginginkan sedikit barang, Anda akan selalu kaya, karena kekayaan tidak bergantung pada memiliki, tetapi pada seberapa banyak yang Anda butuhkan. Ikuti tesnya. Lihatlah sekeliling Anda dan periksa semua yang ada di sekitar Anda. Berapa banyak dari barang-barang itu yang benar-benar Anda gunakan? Berapa banyak di antaranya yang hanya mengumpulkan debu di dalam rumah Anda dan di dalam pikiran Anda? Kita hidup dikelilingi oleh objek yang tidak perlu yang memberi kita rasa aman yang salah, tetapi pada kenyataannya mengalihkan kita dari apa yang penting. Setiap objek membutuhkan perhatian. Semakin banyak barang yang Anda miliki, semakin banyak ruang yang Anda terikat pada mereka. Kehidupan yang ringan memungkinkan kebebasan yang lebih besar, lebih sedikit kekhawatiran, dan lebih banyak kejernihan mental. Konsumerisme adalah fata morgana yang membuat kita percaya bahwa pembelian berikutnya akan memberi kita kepuasan. Namun perasaan itu tidak bertahan lama dan segera kita mencari sesuatu yang lain. Ini adalah siklus oikos tak berujung. Usahakan untuk hidup lebih sederhana. Fokus pada karakter dan kebajikan yang penting. Ketenangan tidak membutuhkan banyak. Kita tidak membutuhkan sebanyak itu yang kita percayai. Ketika kita belajar untuk hidup dengan semakin sedikit, kita menemukan bahwa kita lebih bebas, bahwa kebahagiaan kita tidak bergantung pada apapun di luar sana. Ada latihan yang sangat tabah dan berguna untuk penghinaan sukarela ini. Melepaskan barang-barang yang tidak penting berarti memberi diri Anda kesempatan untuk menyadari bahwa Anda bisa hidup tanpa mereka. Anda dapat menghabiskan beberapa hari dengan pakaian yang lebih sederhana, hanya memakan yang Anda butuhkan. Jauhkan diri Anda dari kemewahan. Dengan melakukannya, Anda menyadari bahwa ketakutan akan kekurangan adalah sebuah ilusi. Anda bisa hidup dengan jauh lebih sedikit dari yang Anda kira perlu. Pada akhirnya, apa yang penting bukanlah barangnya, tetapi ketenangan pikiran. Lakukan review terhadap barang-barang dan singkirkan apa yang hanya menghabiskan ruang dalam hidup Anda. Namun, ini bukan hanya tentang objek fisik. Anda juga dapat menerapkan prinsip ini pada pikiran dan kebiasaan Anda. Berapa banyak kekhawatiran dan beban yang tidak perlu yang Anda bawa? Berapa banyak pikiran negatif? Berapa banyak keinginan yang dangkal? Penyederhanaan tidak hanya bersifat material. Ini juga merupakan pembelajaran mental untuk hidup dengan apa yang penting.
Dan Anda akan melihat bagaimana hidup Anda menjadi lebih ringan, lebih fokus, dan lebih penuh. Mendefinisikan ulang arti kelimpahan bagi Anda bukan pada jumlah barang yang Anda punya, tetapi pada kualitas hidup Anda. Kelimpahan yang sebenarnya bukan pada barang, tetapi dalam kedamaian, dalam kemampuan untuk menikmati kesederhanaan, dalam koneksi dengan orang-orang yang Anda cintai, dalam kebebasan yang tidak terikat pada hal-hal material. Nomor 8. Jalan menuju kebijaksanaan adalah sebuah proses yang konstan, bukan tujuan akhir, tetapi proses pertumbuhan tanpa akhir. Kaum Stoa memahami bahwa pengetahuan dan kebajikan tidak dapat diraih dengan serta-merta, melainkan harus dikerjakan dengan dedikasi setiap hari. Seneca menjelaskan bahwa kehidupan adalah belajar, dan siapapun yang merasa tahu segalanya telah menutup pintu menuju kebenaran. Kebijaksanaan setiap hari adalah sebuah kesempatan untuk meningkatkan pemahaman kita akan dunia dan diri kita sendiri. Carilah pembelajaran dalam setiap hari. Jangan biarkan sesuatu berlalu begitu saja tanpa mendapatkan perspektif baru, ide baru, atau pelajaran baru. Pelajaran tidak harus selalu besar. Bahkan sebuah frasa yang membuat Anda merenung, percakapan yang menantang, atau buku yang membantu Anda melihat hidup dengan lebih jelas dapat menjadi sumber pembelajaran. Apa yang penting bukanlah seberapa besar ilmu yang kita miliki, melainkan seberapa besar keteguhan kita dalam pencarian. Marcus Aurelius mempraktikannya dengan menuliskan refleksi harian di jurnal pribadi dalam meditasinya, yang meninggalkan kita kesaksian tentang bagaimana pembelajaran dan pembentukan karakter harus dilatih seperti otot. Jika dibiarkan tidak digunakan, otot akan melemah. Namun, jika Anda berolahraga setiap hari dengan pikiran yang kritis dan terbuka terhadap ide-ide baru, Anda akan memperkuatnya. Jangan takut untuk mempertanyakan keyakinan Anda. Hanya melalui pertanyaan kita dapat menemukan kebenaran. Aksi adalah kuncinya. Tidak cukup hanya membaca atau mendengarkan. Kita harus menerapkan apa yang telah kita pelajari. Apa gunanya mengetahui teori jika kita tidak mempraktikkannya? Pelajari sesuatu yang baru dan terapkan. Jika Anda membaca tentang kesabaran, praktikkan kesabaran itu. Jika Anda belajar tentang disiplin diri, terapkan dalam hidup Anda. Kebijaksanaan dibangun dengan langkah-langkah kecil yang diulang terus-menerus. Ini seperti air yang mengikis batu. Tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi secara konsisten. Jangan mengharapkan hasil yang instan. Fokuslah pada prosesnya dan hasilnya. Epictetus mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekati keunggulan, bukan? Bandingkan dirimu dengan orang lain. Siapa yang Anda pelajari dari mereka kemarin? Pembelajaran bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan intelektual, tetapi juga tentang saling memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Introspeksi adalah bagian dari perjalanan ini. Tanyakan pada diri Anda setiap malam, apa yang saya pelajari hari ini? Bagaimana saya berkembang? Apa yang saya lakukan salah? Dan apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaikinya besok? Marcus Aurelius mempraktikkan latihan ini dan merekomendasikannya sebagai cara untuk memastikan setiap hari itu berharga. Jangan berpegang teguh pada apa yang Anda pikir Anda ketahui. Kesombongan intelektual adalah hambatan untuk belajar. Bersikaplah rendah hati dan sadari bahwa selalu ada sesuatu yang lebih untuk dipelajari. Seneca memperingatkan kita terhadap mereka yang percaya bahwa mereka telah mencapai kebijaksanaan karena pikiran itu stagnan. Tetaplah terbuka terhadap ide-ide baru, bahkan jika mereka menantang apa yang selalu Anda percayai. Percayalah bahwa pembelajaran sehari-hari tidak memiliki batasan. Anda bisa belajar dari buku, percakapan, atau situasi yang tidak terduga. Bahkan penderitaan dapat mengajarkan kita. Epictetus menghabiskan sebagian besar hidupnya sebagai budak, tetapi dia menemukan sumber rasa sakitnya sebagai pertumbuhan. Tidak ada pengalaman yang tidak bisa menjadi pelajaran jika Anda mengadopsi mentalitas ini dalam segala hal dalam hidup. Ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kebijaksanaan, yang bukanlah hak istimewa segelintir orang, melainkan jalur yang dapat diakses oleh siapapun yang bersedia melakukan perjalanan itu. Jangan mencari gelar atau pengakuan,
Tetapi hiduplah dengan lebih jelas, lebih tenang, dan lebih bermakna. Filsafat Stoa menawarkan kompas untuk menavigasi kehidupan dengan kekuatan dan pemahaman yang lebih besar. Tetapi tidak cukup hanya membaca tentangnya. Anda harus menjalankannya setiap hari sebagai satu langkah lagi dalam perjalanan ini. Jalan ini tidak memiliki ujung. Tidak ada batasan yang dapat kita katakan, "Saya telah tiba." Itulah hal yang menakjubkan. Selalu ada lebih banyak hal untuk dipelajari. Hidup adalah ruang kelas dan setiap hari memberi kita pelajaran baru. Satu-satunya hal yang harus kita lakukan adalah bersedia untuk belajar. Nomor 9, balas dendam terbaik adalah dengan tidak melakukan apapun. Ketika seseorang melakukan sesuatu kepada Anda yang merugikan, dorongan pertama adalah untuk membalas, membuat mereka merasakan sakit yang sama seperti yang mereka sebabkan pada Anda. Tapi pikirkanlah ini, apakah itu benar-benar akan membuat Anda merasa lebih baik? Marcus Aurelius mengatakan bahwa cara terbaik untuk menanggapi pelanggaran bukanlah dengan meniru balas dendam. Tindakan ini tidak hanya menjebak Anda dalam siklus kebencian, tetapi juga menjauhkan Anda dari kedamaian batin. Pada akhirnya, kebencian lebih membebani siapa yang memegangnya daripada siapa yang memprovokasi itu. Melepaskan rasa dendam bukan karena orang lain pantas mendapatkannya, tetapi karena Anda berhak mendapatkan ketenangan pikiran. Mencari balas dendam memberi kekuasaan kepada orang lain atas diri Anda. Berarti tindakan Anda terus mengendalikan emosi, waktu, dan energi Anda. Kaum Stoa memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain, tetapi kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap mereka. Fokus pada balas dendam membuat Anda terikat pada masa lalu yang sudah berlalu. Anda tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Yang benar adalah masa kini dan masa depan Anda. Kekuatan terletak pada bergerak maju. Seneca mengajarkan kita bahwa orang bijak tidak berhenti mengonsumsi emosi destruktif. Jangan biarkan kebencian atau dendam menentukan jalan Anda. Respon terbaik terhadap mereka yang menyakiti Anda bukanlah membalas kerusakan, tetapi menunjukkan bahwa tindakan mereka tidak memiliki kekuatan atas diri Anda. Ketidakpedulian lebih kuat daripada balas dendam karena menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat mengubah esensi Anda. Adalah bijaksana untuk membebaskan diri Anda dari kebutuhan akan balas dendam daripada membuang-buang energi Anda merencanakan cara untuk membalas. Gunakan energi itu untuk membangun sesuatu yang positif dalam hidup Anda. Fokuslah pada pertumbuhan dan kebahagiaan Anda sendiri. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita hanya menderita ketika kita terlalu mementingkan pendapat dan tindakan orang lain. Jangan biarkan kerusakan yang telah terjadi pada diri Anda menentukan jalan hidup Anda. Adalah wajar untuk merasa marah ketika seseorang mengkhianati, mempermalukan, atau menyakiti Anda, tetapi tidak perlu bertindak berdasarkan kemarahan itu. Terimalah apa yang terjadi dan lanjutkan hidup. Hidup memiliki keseimbangannya sendiri, dan seringkali keadilan datang tanpa kita sadari. Menggerakkan jari untuk membalas adalah reaksi impulsif. Memaafkan adalah keputusan sadar, bukan tentang melupakan atau membenarkan, tetapi tentang melepaskan beban yang menghalangi Anda untuk maju. Balas dendam adalah beban emosional yang tidak perlu. Bayangkan memegang batu yang berat. Semakin lama Anda memegangnya, semakin lelah Anda. Menyakitkan untuk melepaskannya, tetapi itu tidak berarti apa yang terjadi tidak penting. Anda memilih untuk tidak terus menyakiti diri sendiri. Kemarahan adalah seperti bara api yang menyala. Semakin lama Anda memegangnya, semakin terasa panas di tangan Anda. Respon terbaik bukanlah serangan balik, tetapi kedamaian yang datang bersamanya. Ketidakpedulian, jika seseorang mengecewakan Anda, adalah pelajaran hidup yang mengajarkan Anda. Anda tidak perlu campur tangan, biarkan keadilan alam dan waktu mengurusnya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah fokus untuk menjadi orang yang lebih baik daripada merendahkan diri Anda ke level mereka yang telah menyakiti Anda. Buktikan dengan hidup Anda bahwa mereka gagal menghancurkan Anda. Teruslah tumbuh meskipun dalam keadaan apapun. Kekuatan sejati adalah disiplin diri, bukan membiarkan orang lain mendikte bagaimana Anda merasa atau bereaksi.
Balas dendam adalah reaksi seseorang yang belum menguasai emosinya. Sebaliknya, adalah tanggapan dari orang yang menemukan kekuatan sejati dalam diri mereka. Anda tidak perlu balas dendam untuk merasa tenang. Yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan, terus maju, dan jalani dengan kepastian bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan Anda. Jangan bergantung pada keinginan untuk keadilan segera. Hidup terus berjalan, dan setiap tindakan membawa konsekuensinya. Percayalah bahwa setiap orang akan menerima apa yang mereka inginkan pada saatnya. Jangan menjadi tawanan amarah Anda. Pada akhirnya, kemenangan terbesar adalah hidup dengan baik tanpa membiarkan kepahitan menyeret Anda menjauh dari yang terbaik. Balas dendam, jika Anda bisa menyebutnya demikian, adalah untuk bahagia apapun yang terjadi pada Anda. Nomor 10, Anda tidak dapat mengubah keadaan eksternal tanpa terlebih dahulu mengubah keadaan internal Anda. Segala sesuatu yang Anda lihat di sekeliling Anda, setiap pengalaman yang Anda alami adalah cerminan dari keadaan internal Anda. Jika Anda ingin meningkatkan hidup Anda tidak mulai dengan mencoba mengubah keadaan eksternal, tetapi dengan memodifikasi kerangka mentalitas Anda sendiri. Marcus Aurelius tahu betul bahwa kebahagiaan Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Pikiran bukanlah peristiwa yang mempengaruhi Anda, tetapi cara Anda menafsirkannya. Perubahan yang bertahan lama dimulai dari dalam. Anda dapat mengubah kota, hubungan, atau pekerjaan, tetapi jika pikiran Anda tetap terjebak dalam pola yang sama, Anda akan berakhir menciptakan kembali situasi yang sama. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati ada dalam mengatur diri kita sendiri, dalam belajar mengendalikan emosi kita, dan dalam transformasi perspektif kita. Jika pikiran Anda tertuju pada kekacauan, dunia luar akan mencerminkan kekacauan itu. Namun, jika ada kejelasan di dalam diri Anda, ketenangan dan disiplin akan terlihat dalam semua yang Anda lakukan. Jika Anda ingin melihat perubahan dalam hidup Anda, mulailah dengan mengubah pikiran, keyakinan, dan sikap Anda. Tanyakan pada diri Anda, ide apa yang membentuk saya? Apakah saya benar-benar melihat rintangan, atau apakah saya melihat peluang? Apakah saya merespons dengan ketakutan atau dengan tekad? Epictetus memberitahu kita bahwa kita tidak menderita karena fakta, tetapi oleh interpretasi yang kita berikan kepada fakta-fakta tersebut. Jika Anda mengubah cara Anda berpikir, Anda akan mengubah cara Anda mengalami kehidupan di dunia luar. Itu adalah refleksi dari dunia batin Anda. Ini bukan tentang sihir atau pikiran positif yang kosong, tetapi tentang kebenaran psikologis yang mendalam. Apa yang Anda yakini tentang diri Anda mungkin menentukan apa yang Anda dapatkan. Percayalah pada diri Anda sendiri. Ambil kesempatan itu. Tindakan yang Anda ambil jika Anda terus-menerus berpikir bahwa Anda adalah korban kehidupan, Anda akan bertindak dengan rasa takut dan kepasifan. Namun, jika Anda mengadopsi mentalitas bahwa setiap situasi adalah peluang untuk pertumbuhan, Anda akan menghadapi tantangan dengan keberanian. Latih introspeksi dan analisis diri untuk mengidentifikasi keyakinan dan sikap yang membatasi Anda. Seneca mengatakan bahwa kita harus memeriksa diri kita sendiri setiap hari, meninjau tindakan dan pikiran kita untuk melihat di mana kita bisa membaik. Tanpa latihan ini, penilaian diri kita akan terus mengulang kesalahan yang sama tanpa kita sadari. Anda mungkin terus menemukan diri Anda dalam konflik yang sama, dalam kegagalan yang sama. Saatnya untuk melihat ke dalam diri sendiri. Anda tidak bisa menyalahkan pihak luar. Anda tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi di luar diri Anda. Namun, Anda dapat mengendalikan reaksi Anda, dan itu saja di mana kekuatan sejati berada. Anda bisa membuat dunia lebih adil, tetapi Anda dapat memilih untuk bersikap adil dalam tindakan Anda. Meskipun Anda tidak dapat mencegah kesulitan, Anda bisa menjadi lebih kuat untuk menghadapinya dengan bermartabat. Anda tidak bisa mencegah orang lain bersikap tidak adil atau kejam, tetapi Anda bisa memutuskan untuk tidak menurunkan diri Anda ke level mereka. Perubahan yang autentik dan keberlangsungan tidak terjadi dalam semalam. Besok adalah pekerjaan tetap. Komitmen harian untuk perbaikan bukanlah sesuatu yang mudah, karena pikiran cenderung melekat pada yang diketahui, meskipun yang diketahui itu menyakitkan. Namun,
Ketika Anda mulai mempertanyakan keyakinan Anda yang membatasi, ketika Anda mulai menantang pikiran negatif, Anda akan menyadari bahwa realitas tidaklah sekaku yang tampak. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita adalah arsitek persepsi kita sendiri. Semua yang kita alami disaring oleh pikiran kita. Jika mentalitas Anda lemah, dunia akan tampak bermusuhan. Jika mentalitas Anda kuat, semuanya akan baik-baik saja. Anda tidak membutuhkan dunia untuk berubah agar menemukan kedamaian. Anda hanya perlu menyesuaikan perspektif Anda. Kuncinya adalah disiplin diri. Bekerjalah pada pikiran Anda dengan dedikasi yang sama seperti Anda melatih tubuh Anda. Beri makan pikiran Anda. Latih kesabaran. Tumbuhkan rasa syukur. Dan tetap tenang dalam menghadapi kesulitan. Ketika dunia batin Anda tenang, bagian luar Anda tidak akan menjadi ancaman. Hidup terus berjalan, tetapi Anda tetap teguh, tidak bisa dipecahkan, dan berada dalam kondisi di mana Anda benar-benar mulai mengubah realitas. Nomor 11, bersikaplah gigih. Kesempurnaan adalah ilusi, tetapi kenyataan yang sebenarnya adalah banyak orang terhambat karena mereka ingin melakukan semuanya dengan sempurna dari awal. Mereka takut gagal, melakukan kesalahan, dan tidak memenuhi harapan mereka sendiri. Namun kaum Stoa tahu bahwa kebesaran tidak datang dari kesempurnaan, tetapi dari ketekunan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kuncinya adalah jangan pernah tersandung, tetapi bangkit setiap kali kita terjatuh. Cobalah untuk tidak menjadi sempurna, tetapi teruslah melangkah maju dalam belajar di setiap langkahnya. Tingkatkan jalur Anda sedikit demi sedikit setiap hari menuju tujuan apapun. Tujuan tersebut penuh dengan rintangan. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, mencapai tujuan akan ada saat-saat frustrasi dan keraguan. Namun, jika Anda berhenti setiap kali sesuatu berjalan salah, Anda tidak akan pernah bisa mencapai apapun. Tidak ada tempat yang sama dengan ketekunan. Perbedaan antara mereka yang mencapai sesuatu dan mereka yang menyerah terletak pada kapasitas mereka untuk terus bergerak maju ketika emosi awal menghilang. Menerima bahwa akan ada kesalahan membebaskan Anda. Jika Anda mencoba untuk menjadi sempurna, setiap kesalahan akan membuat Anda frustrasi dan merasa tidak cukup. Namun, jika Anda memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, Anda akan melihatnya sebagai alat, bukan sebagai hambatan. Ketekunan bukanlah tujuan, tetapi perbaikan berkelanjutan membutuhkan disiplin. Tidak cukup hanya menginginkan sesuatu. Anda harus berkomitmen untuk itu, hari demi hari. Marcus Aurelius mengetahui hal ini dengan baik ketika dia berbicara tentang pentingnya melakukan apa yang harus dilakukan, terlepas dari apakah Anda menang atau tidak. Motivasi itu bersifat sementara, tetapi disiplinlah yang membuat Anda terus maju bahkan ketika ada halangan. Perbedaan antara seseorang yang mencapai tujuannya dan seseorang yang menyerah terletak pada kapasitasnya untuk bergerak maju ketika emosi awal menghilang. Menerima bahwa akan ada kesalahan membebaskan Anda. Jika Anda mencoba untuk menjadi sempurna, setiap kesalahan akan membuat Anda frustrasi dan merasa tidak cukup. Namun, jika Anda mengerti bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, Anda akan melihatnya sebagai alat, bukan sebagai penghalang. Ketekunan bukanlah tujuan. Perbaikan berkelanjutan adalah. Ketekunan membutuhkan disiplin, bukan hanya keinginan. Anda harus berkomitmen untuk itu, hari demi hari. Marcus Aurelius mengetahui hal ini dengan baik ketika dia berbicara tentang pentingnya melakukan apa yang harus dilakukan, terlepas dari apakah Anda menang atau tidak. Motivasi itu bersifat sementara, tetapi disiplinlah yang membuat Anda terus maju meskipun ada kesulitan. Perbedaan antara seseorang yang mencapai tujuannya dan seseorang yang menyerah terletak pada kapasitasnya untuk bergerak maju ketika emosi awal menghilang. Menerima bahwa akan ada kesalahan membebaskan Anda. Jika Anda mencoba untuk menjadi sempurna, setiap kesalahan akan membuat Anda frustrasi dan merasa tidak cukup. Namun, jika Anda mengerti bahwa kesalahan adalah bagian dari proses, Anda akan melihatnya sebagai alat, bukan sebagai penghalang. Ketekunan bukanlah tujuan, perbaikan berkelanjutan adalah. Ketekunan membutuhkan disiplin, bukan hanya keinginan. Anda harus berkomitmen untuk itu, hari demi hari.
Marcus Aurelius mengetahui hal ini dengan baik ketika dia berbicara tentang pentingnya melakukan apa yang harus dilakukan, terlepas dari apakah Anda menang atau tidak. Motivasi itu bersifat sementara, tetapi disiplinlah yang membuat Anda terus maju meskipun ada kesulitan. Nomor 12, belajarlah untuk rileks dari ketegangan yang konstan. Tidak hanya melelahkan tubuh, tetapi juga mengaburkan pikiran kita. Hidup di dunia yang mengagungkan kesibukan dan usaha produktivitas konstan tanpa istirahat. Tetapi kaum Stoa tahu bahwa penguasaan diri yang sejati tidak terdiri dari berada dalam keadaan berjuang permanen, melainkan dalam menemukan keseimbangan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pikiran butuh waktu istirahat. Seperti lengkungan, tidak bisa bertahan selamanya dalam keadaan tegang tanpa mengganggu. Relaksasi bukanlah kemewahan, tetapi kebutuhan. Ini tidak berarti bahwa Anda akan jatuh ke dalam kemalasan atau berpuas diri, tetapi Anda harus belajar untuk bergantian antara usaha dan istirahat. Seorang pejuang tidak selalu berada di lapangan pertempuran. Mereka membutuhkan momen-momen pemulihan untuk dapat terus berjuang dengan kekuatan. Hidup tidak berbeda. Jika Anda menjaga pikiran dan tubuh Anda dalam keadaan ketegangan yang konstan, Anda akan berakhir kelelahan, jengkel, dan tanpa kejelasan. Seneca memahami hal ini dengan baik ketika dia berbicara tentang waktu luang. Gunakan waktu luang bukan sebagai penghindaran, tetapi sebagai alat untuk memulihkan energi dan mendapatkan kembali perspektif. Bersantai bukanlah membuang-buang waktu, itu adalah cara untuk mendapatkan kembali kendali atas diri sendiri. Jika pikiran Anda kelebihan beban, Anda tidak akan bisa berpikir jernih. Keputusan dan hambatan kecil apapun akan menjadi sumber frustrasi. Ketenangan adalah kebajikan. Tabah dan sebagiannya dicapai dengan belajar melepaskan diri dari kebisingan konstan dunia. Jika Anda tidak bisa mengendalikan stres Anda, maka Anda tidak mengendalikan pikiran Anda. Tetapi pikiran Anda lah yang mengendalikan Anda sepanjang hari. Anda perlu menemukan waktu untuk berhenti sejenak, untuk bernapas, dan untuk mengamati kehidupan tanpa urgensi untuk bereaksi terhadap segalanya. Jangan menunggu sampai Anda berada di tepi jurang untuk melakukannya. Integrasikan relaksasi dalam rutinitas harian Anda dengan cara yang sama Anda mengintegrasikan pekerjaan dan tanggung jawab. Ini bisa sangat sederhana, seperti jalan-jalan santai, membaca sesuatu yang menginspirasi, bermeditasi selama beberapa menit, atau mendengarkan musik tanpa gangguan. Epictetus mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan kejadian eksternal menyapu kita dalam badai emosi. Ketenangan yang tidak perlu bukanlah sesuatu yang Anda temukan di luar, tetapi sesuatu yang Anda tanam di dalam diri Anda. Bagian dari pembelajaran untuk bersantai juga melibatkan melepaskan apa yang tidak berada di bawah kendali Anda. Berkali-kali, stres berasal dari pertarungan melawan sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan. Jangan khawatir tentang masa depan yang tidak pasti atau penilaian orang lain. Kaum Stoa sudah jelas bahwa satu-satunya perhatian yang valid adalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Jika Anda terobsesi untuk mengendalikan berbagai hal yang tidak terkendali, Anda tidak akan pernah menemukan kedamaian. Bersantai tidak berarti mengabaikan tanggung jawab. Ingatlah bahwa tidak semuanya tergantung pada Anda, dan kecemasan tidak menyelesaikan apapun. Integrasikan kebiasaan yang membantu menjaga ketenangan pikiran Anda. Anda tidak perlu mengubah hidup Anda secara radikal, tetapi buatlah penyesuaian kecil yang memungkinkan Anda mendapatkan kembali keseimbangan. Mungkin itu adalah belajar bernapas dalam-dalam ketika Anda merasakan tekanan meningkat. Mungkin itu melatih rasa syukur, mengingat bahwa ada hal-hal baik di antara kekacauan. Atau mungkin itu hanya memberi Anda izin untuk berhenti tanpa merasa bersalah. Marcus Aurelius menulis bahwa kesalahan pikiran bisa mundur ke dirinya sendiri, tempat berlindung kapan saja. Ketenangan tidak bergantung pada berada di tempat khusus, tetapi untuk melatih pikiran menemukan istirahat bahkan di tengah-tengah kesibukan. Istirahat adalah bagian dari kemajuan. Relaksasi bukanlah pelarian, tetapi strategi untuk memperkuat diri sendiri. Tubuh yang lelah dan pikiran yang jenuh tidak dapat membuat keputusan yang baik atau mempertahankan upaya dalam jangka panjang. Bersantailah dengan niat dan kesadaran, dengan tujuan memperbarui energi Anda untuk bergerak maju dengan kejelasan dan tekad. Jangan menunggu stres mengendalikan Anda.
Belajarlah untuk melepaskan, bernapas, dan menemukan kedamaian di tengah kesibukan. Nomor 13, jangan pernah menyalahkan. Menyalahkan orang lain atas kesalahan Anda sendiri bagi sebagian orang adalah jalan keluar yang mudah, tetapi juga yang paling berbahaya. Ini melegakan kita dan membuat kita merasa kurang bertanggung jawab sesaat, memungkinkan kita untuk membenarkan kegagalan kita tanpa menghadapinya. Namun, setiap kali kita melakukannya, kita melemah. Kita kehilangan kesempatan untuk belajar, untuk meningkatkan, dan untuk tumbuh. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Saat Anda terus menyalahkan orang lain atas masalah Anda akan tetap menjadi anak kecil. Dengan melakukan hal ini, Anda mulai mematangkan. Tanggung jawab adalah kekuatan. Ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah orang yang utama bertanggung jawab atas hidup Anda memulihkan kontrol itu. Mudah untuk menemukan alasan, bos yang tidak adil, pasangan yang tidak mengerti, ekonomi yang buruk, atau nasib buruk. Tetapi jika Anda benar-benar ingin mengubah hidup Anda harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, bagian mana dari ini yang bergantung pada saya? Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atau menghukum diri sendiri, tetapi untuk menganalisis apa yang bisa Anda lakukan secara berbeda. Jika Anda terus mengulang kesalahan yang sama, Anda akan terus menyalahkan orang lain. Ini membuat Anda berada dalam posisi korban, dan selama Anda merasa seperti korban, Anda tidak akan mampu mengendalikan takdir Anda. Marcus Aurelius, salah satu kaisar terpenting dan orang terkuat dalam sejarah, bisa saja menemukan 1000 alasan untuk menyalahkan orang lain ketika hal-hal menjadi salah. Dia bisa meminta pertanggungjawaban para senator atau merusak musuh mereka, tetapi dalam meditasinya, dia selalu kembali ke hal yang sama. Kebutuhan untuk mempertahankan karakternya, dan tidak membiarkan hal-hal eksternal menentukan kedamaian batinnya. Itulah cara stoik. Bukan bertanya siapa yang salah, tetapi apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk menjadi lebih baik. Ketika sesuatu salah, reaksi pertama Anda harus introspeksi. Jangan mencari siapa yang bersalah, tetapi cari penyebabnya. Tanyakan pada diri Anda, apa yang telah saya lakukan atau tidak lakukan yang berkontribusi pada hasil ini? Mungkin itu adalah keputusan impulsif, kurangnya persiapan, atau harapan yang tidak realistis. Mungkin Anda percaya pada orang yang salah, tetapi tanda-tanda apa yang Anda abaikan atau mungkin lewatkan? Dalam setiap situasi sulit, ada pelajaran yang bisa dipetik. Anda bisa mengekstrak pelajaran itu jika Anda tidak menyalahkan orang lain. Jika Anda menyalahkan, Anda kehilangan kesempatan untuk belajar. Menyalahkan orang lain hanya merampas kemungkinan Anda untuk berubah. Jika masalahnya selalu di luar, maka Anda tidak akan pernah bisa melakukan apapun untuk diri Anda sendiri untuk meningkat. Namun, jika Anda menerima bahwa Anda memiliki bagian dari tanggung jawab, Anda memberi diri Anda kekuatan untuk berubah. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh fokus pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, tetapi pada apa yang ada di tangan kita. Apa yang selalu bisa Anda kendalikan adalah reaksi Anda, sikap Anda, dan keputusan masa depan Anda. Berhenti menyalahkan orang lain membutuhkan kerendahan hati. Itu sulit. Menyadari bahwa kita salah, kita gagal, kita membuat keputusan buruk. Tetapi kerendahan hati adalah dasar dari pertumbuhan. Seneca mengatakan bahwa langkah pertama untuk mengoreksi diri sendiri adalah dengan mengenali kesalahan. Jika Anda tidak bisa mengakui bahwa Anda telah membuat kesalahan, Anda akan tetap terjebak dalam pola yang sama. Namun, ketika Anda menerimanya, Anda bisa melakukan penyesuaian untuk meningkatkan dan berkembang. Kaum Stoa tidak mencari kesempurnaan, tetapi kemajuan, dan kemajuan hanya mungkin terjadi ketika Anda bertanggung jawab atas tindakan Anda. Lakukan upaya sadar untuk berhenti menyalahkan orang lain. Ketika sesuatu salah, berhentilah sebelum mencari alasan. Analisis situasi dengan kejujuran. Tanyakan pada diri Anda, apa yang saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa mencegah hal itu terjadi lagi? Jika Anda melakukan ini secara konsisten, Anda akan melihat perubahan dalam hidup Anda. Anda akan menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengendalikan takdir Anda.
Kedewasaan datang dengan tanggung jawab. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidup Anda jika Anda tidak memberikannya kepada mereka. Bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesuksesan Anda. Semuanya tergantung pada kedamaian batin Anda. Perbedaan antara orang yang maju dan mereka yang stagnan adalah kapasitas Anda untuk mengambil peran Anda dalam segala hal yang terjadi pada diri Anda. Hari itu, berhentilah menyalahkan orang lain. Itu akan menjadi hari ketika Anda benar-benar mulai mengambil kendali atas hidup Anda. Nomor 14, waktu adalah sumber daya Anda yang paling berharga. Satu-satunya hal yang tidak bisa Anda dapatkan kembali adalah waktu. Uang datang dan pergi, barang datang dan pergi, tetapi setiap detik yang berlalu adalah sedetik yang tidak akan pernah kembali. Seneca mengatakan dengan jelas bahwa bukan berarti kita punya sedikit waktu, tetapi kita menyia-nyiakannya. Memang benar kita mengeluh karena kita tidak punya cukup waktu, tetapi berapa jam yang terbuang sia-sia dalam gangguan dan kekhawatiran yang tidak berguna. Masalahnya bukan pada kekurangan waktu, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Setiap waktu dalam sehari adalah pecahan dari hidup Anda yang mempengaruhi setiap keputusan tentang bagaimana Anda menggunakannya. Tentukan apa yang sedang Anda bangun. Jika Anda tidak menyadarinya, Anda akan bangun suatu hari dan bertanya-tanya kemana harus pergi. Waktu berlalu, mengapa Anda tidak melakukan apa yang Anda inginkan? Kenapa Anda menundanya? Tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan hidup dengan pikiran itu memaksa kita untuk lebih menghargai masa kini. Itu bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi digunakan sebagai alat yang membangunkan kita untuk hidup seolah-olah kita akan berada di sini selamanya. Seolah-olah kita memiliki waktu tak terbatas untuk melakukan apa yang kita inginkan, mencapai impian kita, dan menikmati orang-orang yang kita cintai. Namun waktu terbatas, kita tidak tahu berapa banyak yang tersisa. Kita menghabiskannya untuk hal-hal sepele, kita khawatir tentang hal-hal yang tidak penting, dan kita membiarkan diri kita terjebak dalam rutinitas kebisingan dunia. Sementara itu, waktu terus berjalan. Setiap kali Anda mengatakan, "Saya tidak punya waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting," Anda sebenarnya mengatakan bahwa hal-hal lain lebih penting bagi Anda. Kenyataannya adalah kita selalu punya waktu. Hanya saja kita mendistribusikannya sesuai prioritas kita. Jika Anda menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial, tetapi mengatakan bahwa Anda tidak punya waktu untuk mempelajari sesuatu yang baru, masalahnya bukan kurangnya waktu, tetapi kurangnya arah. Epictetus mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi pemilik pikiran dan hati kita sendiri. Keputusan Anda menentukan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Jika Anda memberikan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berarti, Anda menyerahkan hidup Anda tanpa memberikan diri Anda kendali. Ini bukan tentang kesibukan sepanjang waktu. Waktu harus dihabiskan dengan disengaja. Pendudukan konstan tidak berarti produktivitas. Anda bisa terus melakukan sesuatu, tetapi jika apa yang Anda lakukan tidak membawa Anda lebih dekat ke tujuan Anda atau kehidupan yang bermakna, Anda hanya membuang-buang waktu. Ada orang yang selalu sibuk tetapi tidak pernah mencapai apa-apa. Kuncinya bukan berbuat lebih banyak, tetapi berbuat hal yang benar. Lakukan evaluasi tentang bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini sangat berharga bagi saya? Apakah ini membawa saya lebih dekat kepada orang yang saya inginkan? Apakah ini investasi dalam pertumbuhan saya, dalam hubungan saya, dalam kesejahteraan saya? Jika jawabannya tidak, pertimbangkan kembali apa yang Anda lakukan. Anda tidak perlu mengisi hidup Anda dengan aktivitas panik, tetapi pastikan bahwa apa yang Anda lakukan benar-benar berharga. Waktu tanpa tujuan adalah sampah. Jangan menunggu waktu berakhir untuk menyadari nilainya. Jangan menunggu sampai Anda berada di akhir hidup Anda untuk menyesali apa yang tidak Anda lakukan. Gunakan waktu dengan bijak sekarang. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda. Lakukan hal-hal yang penting untuk berinvestasi pada pikiran Anda, karakter Anda, dan kesejahteraan Anda. Marcus Aurelius mengatakan bahwa Anda harus bertindak seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir, bukan karena Anda harus hidup terburu-buru,
tetapi karena tidak ada jaminan masa depan. Lindungi waktu Anda. Belajarlah untuk mengatakan tidak pada apa yang tidak menguntungkan Anda. Jangan biarkan diri Anda terbawa oleh inersia dunia. Harapan orang lain tidak akan mengubah kenyataan. Waktu yang Anda buang tidak akan kembali, tetapi waktu yang Anda gunakan dengan baik dapat mengubah hidup Anda. Tidak ada kekayaan yang lebih besar daripada waktu yang dihabiskan dengan baik. Tidak ada investasi yang lebih penting daripada hidup dengan tujuan. Waktu adalah milik Anda, tetapi hanya jika Anda memutuskan untuk menggunakannya dengan bijak. Nomor 15. Setiap orang memiliki sesuatu untuk mengajarkan Anda. Setiap orang yang Anda temui memiliki pengetahuan yang tidak Anda ketahui. Anda mungkin tidak menyadarinya pada awalnya. Pandangan Anda mungkin bahwa cara hidup mereka mengganggu Anda, atau Anda mungkin berpikir bahwa mereka tidak memiliki kontribusi. Namun, jika Anda berhenti untuk mengamati dan mendengarkan, Anda akan menemukan bahwa setiap orang memiliki sesuatu untuk diajarkan kepada Anda. Terkadang itu akan menjadi pelajaran tentang apa yang harus Anda lakukan, dan di waktu lain, itu akan menjadi pelajaran tentang apa yang harus Anda hindari. Namun, selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari dari kesalahan. Dengan percaya bahwa kita hanya bisa belajar dari mereka yang kita kagumi, dari mereka yang lebih bijaksana atau lebih sukses dari kita membatasi diri kita sendiri. Kaum Stoa memahami bahwa kebijaksanaan tidak hanya ditemukan dalam jumlah besar guru, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, di interaksi sehari-hari, dengan orang-orang yang paling tidak kita duga. Marcus Aurelius menerapkannya terus-menerus. Meskipun menjadi kaisar, dia mengamati orang-orang yang paling rendah hati, seperti budak, tentara, dan pedagang, belajar dari perlawanan mereka, dari kesabaran mereka, dan dari cara mereka menghadapi kesulitan. Hidup tidak meremehkan siapapun. Jika Anda percaya bahwa seseorang tidak memiliki apapun untuk diajarkan kepada Anda, masalahnya bukan pada orang itu, tetapi pada kesombongan Anda sendiri. Epictetus berkata bahwa langkah pertama untuk belajar adalah menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya. Kesombongan menutup pintu dan mengunci kita dalam ketidaktahuan kita sendiri. Kerendahan hati, sebaliknya, memungkinkan kita menyerap pengetahuan dari sumber manapun. Terkadang, seorang anak dapat mengingatkan Anda tentang pentingnya rasa ingin tahu dan kegembiraan, sementara seorang pria tua dapat mengajarkan Anda tentang kesabaran dan penerimaan. Bahkan orang yang membuat kesalahan bisa menjadi cermin yang menunjukkan apa yang harus Anda hindari. Pembelajaran tidak selalu datang dalam bentuk yang kami harapkan. Mungkin Anda mendengar seseorang dengan ide yang membuat Anda tidak nyaman, berlawanan dengan pendapat Anda. Mudah untuk menolaknya langsung dan mengabaikan kritik tersebut. Namun, jika Anda benar-benar bijaksana, daripada bereaksi dengan penolakan, Anda akan bereaksi dengan rasa ingin tahu. Tanyakan pada diri Anda, mengapa dia berpikir begitu? Pengalaman apa yang membuatnya melihat dunia seperti itu? Ini tidak berarti bahwa Anda harus setuju, tetapi Anda dapat mempelajari kerangka berpikir mereka. Marcus Aurelius mengatakan bahwa bahkan musuh kita bisa menjadi guru kita jika kita tahu bagaimana mengamati. Setiap percakapan, situasi, dan interaksi bisa meninggalkan sesuatu untuk Anda jika Anda memperhatikan. Namun, jika Anda merasa sudah mengetahui segalanya, Anda akan kehilangan pelajaran hidup itu selamanya. Pembelajaran adalah proses yang berkelanjutan, dan hanya mereka yang bersedia untuk benar-benar mendengarkan yang akan belajar dari hal itu. Jangan cepat menilai atau membuang orang-orang karena kekurangan mereka atau karena perbedaan pendapat. Amati, tanyakan, dan dengarkan dengan niat untuk memahami. Terkadang, pelajaran yang paling penting datang dari tempat yang paling tidak kita duga. Ini mungkin komentar biasa, cerita seseorang dengan kehidupan yang sangat berbeda dari Anda, atau kesalahan yang Anda lihat pada orang lain yang membantu Anda untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seneca mengatakan bahwa pembelajaran yang konstan adalah apa yang membuat kita terus berkembang. Ini bukan sesuatu yang berakhir ketika Anda meninggalkan sekolah atau ketika Anda mencapai tingkat kesuksesan tertentu. Ini adalah proses yang berlangsung seumur hidup. Untuk menjaga proses itu, Anda harus berpikiran terbuka.
Jangan meremehkan siapapun. Jangan berasumsi bahwa Anda tahu segalanya. Jika Anda membuang seseorang hanya karena mereka tidak sesuai dengan ide Anda tentang apa artinya, Anda mungkin akan kehilangan pelajaran yang paling berharga. Jika Anda mengembangkan kebiasaan belajar dari semua orang, Anda tidak akan pernah berhenti tumbuh, karena pembelajaran sejati adalah cara hidup. Sebelum menutup video ini, saya ingin Anda menegaskan kembali komitmen Anda terhadap transformasi ini. Pergilah ke kolom komentar dan tulis, "Hari ini aku terlahir kembali dengan kekuatan seorang Stoa."